Sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, kajian kita adalah kaitannya yang sudah pernah kita singgung, cuma secara sekilas saja. Tetapi untuk kupas tuntasnya adalah malam hari ini atau nanti di malam-malam berikutnya. Yaitu tentang bahwa jin masuk itu bisa karena macam-macam. Bisa karena sihir, bisa karena ain, bisa karena ritual, bisa karena jin nasab dan sebagainya. Nah, pada kali ini kajian kita adalah kaitannya dengan jin nasab. Atau ada yang mengatakan jin saka. Kenapa disebut jin saka? Karena rata-rata jin nasab ini juga karena ada warisan-warisan sesuatu yang bernuansa pusaka, begitu. Jin nasab itu perlu diketahui. Jadi cikal bakal jin nasab itu pertama adalah karena dari mungkin bapak kita, nenek moyang kita, atau leluhur-leluhur kita, itu yang mengadakan pada waktu beliau-beliau masih hidup, memiliki ilmu-ilmu tertentu yang biasa kita sebut dengan jin khodam. Jin khodam itu apa? Yaitu jin-jin yang bernuansa jin-jin perewangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kesaktian, bisa kesaktian, bisa kanuragan, bisa kaitannya dengan pengobatan, bisa juga kaitannya dengan pesugihan, dan sebagainya. Jadi jangan dibayangkan bahwa jin nasab itu hanya karena kanuragan saja, kan identik dengan kekuatan dan sebagainya. Ternyata jin nasab itu bisa dari karena leluhur kita ada yang kolaborasi dengan jin dalam rangka untuk pesugihan, ya, untuk pesugihan, untuk pengobatan. Jadi pengobatan dengan syarat melakukan ritual-ritual tertentu, pakai sajen, pakai ini, puasa-puasa tertentu, atau menggunakan benda-benda tertentu. Nah, pada waktu bapak-bapak kita, mbah-mbah kita, entah dari jalur bapak kita atau dari jalur ibu kita, ada yang seperti itu, maka hampir dipastikan bahwa beliau-beliau pada waktu melakukan hubungan suami istri, bapak mengeluarkan sperma, istri mengeluarkan sel telur, disitulah terjadi akad. Nah, makanya tidak kita ketahui. Jadi walaupun kita tidak terlibat di dalamnya. Jadi akadnya baik kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Biasanya orang-orang zaman dulu, mbah-mbah kita, mungkin kalau ada yang di antara kita seperti itu ya. Jadi saya tidak mengatakan semua mbah kita seperti itu. Ada di antara mungkin mbah-mbah kita, leluhur kita itu dalam rangka kehidupan zaman dulu, itu kepingin memiliki sesuatu yang hebat, dahsyat, ada luar biasa. Mereka mengadakan memanggil khodam-khodam jin dalam rangka kesaktian. Misalkan kalau hewan yang mana kalau di lapangan yang banyak itu adalah menggunakan jin-jin yang bernuansa harimau. Jadi ini banyak sekali di lapangan. Ya, jadi harimau, karena harimau itu simbol dari keberanian, supaya jadi pemberani dan sebagainya. Ya. Terus kemudian tidak takut di hadapan massa. Nah, kemudian untuk menyembuhkan orang sakit juga kadang-kadang ada pakai yang jin-jin harimau. Ya. Kemudian untuk penjaga rumah dan sebagainya, penjaga kebun dan sebagainya. Makanya kita tidak kaget, kita sendiri dulu sering dikasih cerita seperti itu pada waktu masih kecil. Tapi fakta di lapangan setelah kita terjun di pengobatan tibun nabawi ruqyah syariah, kita sering menjumpai di lapangan seperti itu. Jadi rumahnya dikasih ini dan dikasih itu dengan nuansa harimau. Itu biasanya seperti itu. Juga biasa dengan kadang-kadang buaya putih. Nah, kita pernah nangani kasus di lapangan. Itu ada seorang ibu-ibu
dari Kalimantan. Mimpinya apa? Mimpi buaya putih. Ternyata benar. Dari leluhur-leluhurnya itu ada yang kolaborasi dengan bangsa jin, yang istilahnya jin buaya putih, dalam rangka untuk menaklukkan buaya-buaya. Makanya ada ya di tempat-tempat tertentu itu yang mereka pawang-pawang itu. Ya, rata-rata bukan semuanya ya. Rata-rata seperti itu, jam-jam tertentu akhirnya dengan dipukul-pukul saja akhirnya datang buaya putih atau datang buaya dikasih makan waktu-waktu tertentu untuk itu. Jadi dalam rangka apa? Untuk menjinakkan buaya. Apalagi supaya bisa dialog dengan bahasa-bahasa binatang termasuk buaya itu. Terus apalagi? Untuk menolong orang yang dalam kondisi ada penyerangan dari bangsa buaya. Misalkan di daerah rawa-rawa tertentu, misalkan di Kalimantan dan sebagainya. Ini siapa ini yang buaya yang makan orang tertentu ini? Nah, kemudian dia datang ke situ, kemudian dia dialog dengan buaya yang di situ. Kenapa? Karena memang sudah ada ritual-ritual tertentu. Terus kemudian di lapangan yang paling banyak juga mereka menggunakan binatang-binatang itu sebagai wasilah. Jadi apa? Ada yang mereka ritual jin-jin ular. Ya. Jadi apa? Biasanya untuk pawang-pawang ular. Ya, fitrahnya manusia itu umum sudah. Kalau fitrah manusia secara umum itu kalau melihat ular mesti cenderung jijik, takut, atau ngeri. Itu secara umum. Kalaupun untuk ada, itu ya hanya beberapa orang ya. Tapi kok bisa tidur sama ular, ular berbisa dan sebagainya seperti ini. Nah ini rawan. Ya. Di situ biasanya ada nuansa kerjasama dengan bangsa jin seperti itu. Terus juga ada jin-jin dipanggil oleh leluhur-leluhur kita, mungkin ada di antara leluhur kita itu dengan menggunakan susuk. Nah, biasanya kita sering nangani di lapangan itu ada ibu tertentu, bapak tertentu itu yang disusuk. Kita kapan hari itu ada seorang ibu-ibu datang ke kita, kemudian kita diagnosis apa bu sakitnya, gimana tidurnya dan sebagainya. Kita tanya, pernah nggak ibu pernah pasang susuk? Pernah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Di mana bu? Di tempat di daerah, ya ini namanya daerah ya, di mana saja bisa, di Banyuwangi. Kemudian apa bu yang disusuk? Maaf, beliau mengatakan yang disusuk satu, sampai begitu nyunun sewu sampai dikasih susuk di pantat. Loh kenapa bu sampai gitu? Kita tanya, maaf Ustaz, saya dulu kan kerja di tempat-tempat yang kurang bagus, jadi pelayan tempat-tempat bar-bar minuman itu. Ya mungkin dalam rangka nuansa pesona. Jadi maaf nun sewu di pantatnya itu dikasih susu. Bahkan ada ibu tertentu itu dari Jawa Barat yang datang ke kita. Apa yang terjadi? Saya tanya di antara tema-tema gangguan fisik, psikologinya, termasuk dulu pernah berobat bagaimana dan sebagainya. Pernah datang ke seorang mak-mak bahasanya kalau bahasa sana. Itu dikasih karena rumah tangganya nggak nyaman, tidak dikasih solusi Islam bagaimana hidup berkah, hidup sakinah mawaddah warahmah, tapi dikasih apa? Disusuk. Disusuk di mana? Maaf nun sewu, sampai di misfinya, nun sewu di kemaluannya. Alasannya apa? Supaya suaminya tidak berpaling. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Fakta di lapangan malah tambah ruwet. Tambah ruwet. Nah, kalau seperti ini, ada maaf ya, di leluhur kita, mbah-mbah kita, maaf atau ibu kita, bapak kita, melakukan seperti ini, kok ilmu ini belum dibatalkan akadnya, belum diruqyah. Kemudian punya anak, punya anak. Nah, ini pada waktu tipikal jin-jin saka itu tipikal jin yang setia. Jadi pada waktu tuannya itu masih hidup, ya ada. Bahkan sampai meninggal pun masih ngikuti komandonya. Bahkan tanpa dikomando pun juga seperti itu.
Jadi jin itu sudah ada perjanjian. Nah, makanya pada waktu menurun, menitis, itu namanya jin nasab atau jin turunan. Seperti itu, Masya Allah. Jadi di lapangan banyak seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu orang-orang seperti ini mengalami ada jin nasab, biasanya di lapangan mereka bisa terbaca dari berbagai macam peristiwa. Jadi indikasi-indikasi orang ada jin nasab itu banyak sekali. Ya, jadi banyak sekali. Misalkan orang itu ada indigo sejak kecil. Nah, ini indigo sejak kecil, gitu. Terus cenderung apalagi orang ini punya kemampuan, ya, terus bisa punya indera keenam atau sixth sense, apalagi bisa melihat yang gaib-gaib, ya. Terus dia punya ilmu tertentu, bisa mengobati tanpa belajar. Jadi tanpa belajar kok jadi kok enak sekali, kok cospeleng gini. Walaupun tidak semuanya orang bisa ngobati langsung, itu tidak selalu jin nasab, tapi kebanyakan dari jin nasab. Apa ada yang lain? Ada. Kita di lapangan ada. Suatu saat kita silaturahim ke daerah namanya daerah Dampit. Kemudian kita tanya silaturahim, ada laporan dari seorang kiai atau ustadz setempat bilang ke saya, Ustadz, Mas Fulan itu sekarang bisa ngobati loh. Kok bisa ngobati padahal dulu enggak? Terus saya tanya, kenapa kok bisa ngobati? Sejak kapan? Sejak dia mimpi. Mimpi apa, Ustaz? Saya gitu. Mimpi dulu, pada waktu mimpi dia seperti ada bisikan, tolong nak datangi daerah namanya sungai itu namanya ada Sumbergong. Wah, ini mistis sekali, ada daerah sungai itu namanya Sumbergong. Kenapa? Orang di situ, di tempat situ, dekat rumah saya itu, daerah Dampit sebelah. Itu orang-orang tertentu kalau malam-malam tertentu seperti dengarkan bunyi gamelan-gamelan. Makanya orang situ mengatakan Sumbergong. Nah, anak ini dapatkan bisikan, mimpi, supaya nak tolong aku didatangi di sini. Nanti kalau kamu bisa seperti ini datangi, nah nanti kamu tak akan kasih kelebihan, kamu akan saya kasih ilmu. Ternyata benar didatangi di Sumbergong itu ternyata ada keris. Nah semenjak itu dia bisa ngobati. Ya ini seperti kasusnya Nun Sewu. Kalau akhirnya Rashid itu ya, itu dengar dulu berita sekitar berapa 15 tahun yang lalu batu petirnya Ponari itu. Astagfirullah, yeah, yang sama viral. Itu insya Allah itu bukan jin nasab, ya. Jadi jin itu, nah itu bisa namanya dukun tiban kalau bahasa kita di Jawa. Nah jadi seperti itu. Jadi dia bisa mengobati tanpa belajar. Wah, dan ini bahaya seperti ini. Ya, di lapangan itu ada seperti itu. Ada seorang bapak tertentu di lapangan laporan ke kita, Ustadz, ini ada teman saya yang mau berobat. Kenapa? Ini seorang ini Pak Haji ini di daerah Batu sana, dekat Batu sana. Dia nggak nyaman. Nah, kenapa nggak nyaman? Dia itu bisa mijet, Ustaz, pinter mijet. Wah, kalau mijet itu cosplang. Nah, belajar dari mana? Nggak belajar. Tapi semakin dia pinter mijet, walaupun bukan dijadikan profesi, karena motivasinya hanya nolong. Tapi anehnya dalam perjalanan, semakin dia banyak mijet orang, semakin kok di rumah tangganya nggak nyaman. Bentuknya apa? Dia dibikin jauh dengan anaknya munculkan kebencian ke dia. Bahkan istrinya itu lari. Artinya keluar dari rumah loh. Kan seharusnya saya dengan membantu memijat dan sebagainya, membantu orang kan hidup saya tambah berkah, tambah bagus. Kenapa? Ada apa dengan ini?
Akhirnya dia pikir-pikir, kalau seperti ini saya nggak usah, saya nggak pinter, nggak pengen pinter mijat, sudah biasa, jadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, kemudian datang ke kita bantu, terus kita ruqyah, terus kita pegang tengkuknya, di tengkuk sini namanya, kalau dalam bekam namanya titik kahil, yang kalau Rasulullah itu adalah titik-titik sunnah pada waktu bekam. Jadi bekam itu ada kaitannya dengan ruqyah. Jadi di sini ini titik yang sumbernya penyakit, yang banyak penyakit itu di titik kahil sini, di tengah. Bahkan itu banyak sumber-sumber penyakit. Makanya pada waktu bekam itu biasanya itu. Nah, kita sentuh di situ. Kita katakan, ya maksudnya sini ada siapa yang bantu di sini? Yang Pak Fulan, Pak Haji Fulan ini kok jadi cospleng, ini siapa ini? Langsung kepanasan, langsung muntah-muntah. Alhamdulillah semenjak itu nyaman. Jadi tidak selalu jinsab. Nah, walaupun banyak di lapangan itu karena orang-orang seperti, karena jin nasab itu. Terus apalagi orang itu juga di dalam perjalanannya seperti ada yang ngikut, dengan seperti ada CCTV kayak dipantau kemana. Kalau tahu lah, kita pada waktu diagnosis mesti kita tanya. Ya, makanya ruqyah kita itu ruqyah syariah yang cenderung nun sewu, ilmiah. Jadi antara tema, makanya pada waktu ditaskhis, didiagnosis mesti ketahuan dari mana ini jinnya. Nah, pada waktu itu kita tanya, iya Pak Ustadz, dan sebagainya. Terus pada waktu seperti itu kita cross-check-kan dengan apa? Ya Mbak, dari Bapak atau Ibu ada orang pinter dalam tanda petik ya. Maksudnya Ustaz, ya mbahnya dulu pernah kasih cerita sama Ibu atau Bapak, oh ya nak, dulu mbahmu itu pinter gini, sakti mandraguna, dia pokoknya hebat lah, pinter ngobati yang aneh-aneh, dia kebal dan sebagainya. Nah, mesti antara gangguan ini dengan ini mesti sinkron, berpadu. Nah, jadi itu cara mendiagnosis. Jadi mesti matching antara tema mimpi, tema cerita, dengan fakta di lapangan pada waktu orang itu didiagnosis, mesti matching, nyambung. Itu seperti itu. Jadi seperti ada yang ngikuti, ngawasi, bahkan aneh-aneh. Ya, seperti itu. Ada yang seperti jatuh, itu seperti ada yang bantu. Kalau tidak gitu, dalam mimpi pas perang dengan ular dan sebagainya, muncul sosok putih yang bantu, seorang berjubah. Nah, ini alamat ini. Ada indikasi jin nasab. Jadi kalau yang nggak ngerti, alhamdulillah aku mimpi orang berserban, aku mimpi orang berjubah, ternyata jin nasab. Astagfirullah. Talbisnya, Masya Allah. Jadi seperti itu. Akhirnya Alimuddin Rashid, jadi Masya Allah. Nah, jadi sahabat-sahabat itu berkah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apalagi seperti itu. Terus kemudian seperti ada aura gaib yang melindungi. Nah, ini banyak. Nah, ini banyak. Tapi tidak kita klaim loh ya, setiap orang kecelakaan seperti itu, selain Allah menyelamatkan itu, wah ini ditolong jenazahnya. Bukan, tidak seperti itu bahasanya. Ya. Karena kan memang ada mungkin ketaatannya sama Allah, ya, karena itu memang sedekahnya banyak sama Allah, itu sangat mungkin. Jadi kita tidak selalu bisa menjudge kalau ada kecelakaan kemudian dia selamatkan, kok dia itu kena jenazah atau ada jenazah yang menurut tidak selalu. Kalau diriku enggak, saya mimpi anak seperti ini enggak, kok enggak, ya itu cenderung pertolongan Allah. Tapi kalau di mimpi-mimpinya sudah serem-serem, jubah putih, serban putih, mimpi warna kekuning, keemas-emasan dan sebagainya, ini biasanya cenderung jin-jin nasab, seperti itu. Jadi seperti ada sosok yang melindungi. Jadi kebal. Saya kapan hari akhirnya Rosid, ada seorang pasien dari seorang
mantan TNI yang pangkatnya cukup tinggi begitu. Subhanallah, ini di kota tertentu. Dia di kesatuannya tidak ada yang berani ngotek-otek, tidak berani ada yang berani apa. Dia kalau sudah urusan kebenaran, jadi tidak terukur keberaniannya. Kalau sudah benar binanya, langsung bajunya dibuka, seret, tantang udah. Terus sepak bola, dia ceritanya beliau itu, sepak bola kok ada wasit yang tidak adil, langsung, ya. Jangan main-main. Kalau main-main langsung buka, seret, bajunya, langsung kepingin, pembawanya kepingin tawur aja. Kepingin tawur. Nah, kemudian, apa yang terjadi? Banyak kejadian-kejadian aneh. Kalau sudah urusan fisik, dia number one, udah nggak ada takut sudah. Nggak ada takut. Nah, akhirnya, kan nggak ada jin yang gratisan di usianya yang sudah mendekati, yang termasuk secara fisik Masya Allah memang warganya bagus, 74 umurnya, tapi fisiknya Masya Allah atletis. Saya kira, Bapak umur berapa Pak? Segini, Masya Allah Bapak. Saya senang olahraga Ustaz. Tapi akhir-akhir saya mana ternyata nangis Ustaz. Kenapa Pak? Bapak, saya sulit tidur, saya gampang marah. Sampai anak-anak saya bingung, istri saya bingung. Saya kasihan anak saya jadi korban. Korban apa Bapak? Korban marah. Istri saya jadi korban marah. Saya tidak tahu kenapa saya ini. Kenapa Ustaz? Kenapa? Nah, jadi tidak ada ya. Jin yang gratisan tidak ada. Akhirnya kita tanya, Masya Allah. Sampai anaknya itu bilang, Bapak, apa Bapak punya keris? Punya pusaka? Punya jimat, punya tombak? Enggak. Ya memang jinnya bukan dari situ, jinnya dari jin nasab. Yang ritual, bukan menggunakan benda-benda tertentu. Nah, Insya Allah. Jadi, tanya dengan jin-jin, terus apa, jin-jin nasab itu seperti itu. Masih banyak ini ya. Terus cenderung orang itu sering sakit di antara ini, di antara mata. Ini sering pusing sekali. Nah, itu indikasi ada gangguan jin nasab, walaupun tidak seluruhnya, tapi cenderung di sini. Itu antara alis ini. Terus apa lagi? Orang-orang seperti ini biasanya ada nuansa deja vu. Sering. Nah, ini makanya sahabat hidup berkah yang dimuliakan Allah, kita dengarkan ceramah dengan tuntas, dengan bagus, kita di lapangan, ternyata seperti ini. Dan Islam ada solusinya. Ada solusinya. Jadi deja vu itu apa? Ya, ini gampang tembus. Apalagi dia sudah tahu sebelum datang ke sini. Saya pernah ada senangani, kalau nggak salah, orang di daerah Panjen masuk itu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini kok rumahnya sudah pernah saya mimpikan Ustaz, saya pernah mimpi ini, rumahnya persis sini, padahal saya belum pernah ke sini. Nah, itu namanya deja vu. Deja vu. Ya. Jadi punya indera keenam itu ada, ini kasus di lapangan. Ada seorang, dia itu peneliti ya, pekerjaannya penelitian. Terus rumah tangganya itu kacau, sampai gangguan anaknya itu sampai stres berat, karena rumah tangganya ancur-ancuran yang pertama. Karena sering crash, walaupun secara karir dia bagus, sampai bisa kuliah di luar negeri dan sebagainya, tapi rumah tangga cekcok, akhirnya nikah lagi dengan orang yang qadarullah nikah orang asing, ya, orang asing itu ternyata suaminya itu ada kerja dengan bangsa jin. Taunya dari mana? Ya kita tanya, gimana suami ibu? Suami saya juga gitu, saat yang kedua itu pemarah banget, gini. Nah, kenapa? Suami saya ternyata juga
ada kolaborasi dengan bangsa jin. Dia ngomong iya. Makanya dia kalau kemana-mana saya tahu. Dia tahu. Sampai hak kemarin kita karena nanganinya menjelang maghrib, wah ini tidak nutut Bu, waktunya kita tinggal ke masjid ya. Setelah itu ya si ibu ini bilang ke saya, ibu muda ini, oh, Pak Ustadz, tadi suami SMS, apa bilangnya? Padahal dia enggak bilang kalau kemana-kemana. Bilangnya apa? Ya, Ustadz sedang sholat, maghrib ya. Ustadznya kecil ya, astagfirullah. Sampai secara fisik tahu. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang seperti itu kok kita jumpai, cenderung itu adalah karena ada jin nasab dan sebagainya. Nah ini Masya Allah. Terus kemudian apalagi, yaitu orang itu cenderung juga sulit dapat jodoh. Ya, ini jadi sulit dapat jodoh. Kita juga nggak boleh suudon setiap orang yang sulit dapat jodoh karena jin nasab tidak. Tapi cenderung seperti itu. Kenapa? Karena sifat jin nasab itu cenderung dia itu empati, simpati, sok jaga, sok peduli. Kalau cucunya, leluhurnya itu di kalangan bangsa jin itu khawatir kalau nikah dengan orang tertentu yang pada waktu nikah dia disakiti. Itu. Karena ada orang tertentu itu kalau sudah ada jin nasab, apalagi kelasnya tinggi, itu kalau sampai disakiti, yang di dalam itu marah, betul-betul marah. Bahkan sampai bisa nyakiti. Ini ada kasus di daerah Batu. Ya. Jadi ada orang yang indikasinya ada jin nasab. Dia itu sekolah, setiap di sekolahan kok ada temannya yang menyakiti dia kata-kata atau fisik. Hampir dipastikan nanti malam atau besok mesti mimpi buruk yang seperti dicekek dan sebagainya, terus mimpinya ngancam dan sebagainya. Itu seperti itu. Bahkan sering juga kejadian hal-hal yang seperti sakit dan sebagainya. Dan ini sering laporan ke kita, Pak Ustadz saya gini-gini, ada teman saya gini-gini, ditadang itu sampai segitunya. Masya Allah. Jadi seperti itu akhirnya Rosid ya. Kaitan dengan jin nasab juga, jin nasab itu ngefeknya juga seperti itu. Biasanya juga kadang-kadang bisa ngefek sakit bernuansa turunan. Maaf ya, seperti asma. Jangan tersinggung. Ya, nanti kalau tersinggung nanti diskusi dengan kita. Jadi tidak setiap orang kena asma itu jin turunan, enggak, tapi cenderung yaitu darah tinggi dan sebagainya, stroke dan sebagainya. Itu seperti itu, di lapangan seperti itu. Tapi kita kan ruqyah kita itu ruqyah yang selalu berdampingan dengan pengobatan medis ya. Jadi kita tetap harus proporsional. Jadi misalkan harus ke dokter, ya ke dokter dulu. Setelah itu kita aturkan antara ruqyah dengan pengobatan medis. Karena pengobatan medis, jujur, itu dari bapak kita, dari tokoh Islam, yaitu Ibu Nusin. Nah, harus proporsional. Nah, seperti itu jin nasab. Saya sering nangani yang kena asma dan sebagainya. Ternyata sering Ustaz, akhirnya. Jadi orang-orang asma, darah tinggi, nah itu. Apalagi sudah ada bahasa gini, loh kenapa Ibu kok asma? Bapak saya, nah ini indikasi. Jadi insya Allah di ruqyah bisa. Ya. Medisnya jalan, juga di ruqyah. Semakin bagus, semakin cepat. Banyak kasus-kasus jin, sakit-sakit yang bernuansa nasab itu. Ya. Jadi diabetes dan sebagainya. Itu bagaimana caranya? Yaitu nanti ada bab-bab tertentu yang kita harus
nanti ada bab berikutnya bagaimana kita mengkondisikan supaya kita ada indikasi kena jin nasab seperti itu, bagaimana cara membatalkannya.